Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Para pemirsa sekalian, hamba-hamba Allah yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang munculnya dabbah yang sudah pernah kami bahas beberapa episode yang lalu. Ini spesifik dan sekaligus bagi pamungkas topik atau tema tentang dabbah. Apa yang saya sampaikan ini mayoritas tidak mengacu pada tafsir-tafsir klasik. Bahkan juga tidak mengacu pada tafsir-tafsir modern. Abad ini semisal tafsir Muhammad Quraisy Shihab misalkan. Tidak, tetapi ini berdasarkan penelitian saya sendiri. Boleh percaya dan juga boleh tidak percaya. Saya tidak memaksakan kehendak kepada siapapun di muka bumi ini untuk mempercayai apa yang saya sampaikan ini. Namun, sebagai umat manusia yang berakal, sebagai umat manusia yang dikaruniai oleh Allah, albab, pikiran, maka sebaiknya kita pertimbangkan. Panjenengan semua pertimbangkan apa yang saya sampaikan ini. Karena beragama itu jangan hanya berdasarkan tekstual saja, tetapi juga harus sesuai dengan kontekstual. Jangan hanya berdasarkan aktualnya saja, tapi harus faktual. Jangan hanya berdasarkan goib, yakin saja. Tanpa harus yang logika. Jadi harus logika juga. Harus masuk akal juga. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Dabbah sesuai yang kita terima informasi dari para ulama, para kiai, melalui sabda Nabi, melalui para sahabat dengan asarnya, tabiin dengan asarnya, tabiin sampai ulama, kiai-kiai, guru-guru, tuan guru kita semuanya. Jelas bahwa memahami dabbah itu dengan pemahaman yang klasik. Dabbah itu adalah sejenis hewan melata yang keluar dari perut bumi, mencokok hidung orang-orang kafir dengan tongkatnya dan membawa cincin Sulaiman dan seterusnya. Dasar daripada keluarnya dabbah dari perut bumi ke muka bumi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 82, yaitu wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan ketika firman Tuhan itu sudah berjalan, sudah jatuh pada waktunya, ya, artinya begitu. untuk mereka seluruh umat manusia.
Jadi ketika sudah datang waktunya, ya, ada yang mengatakan waktunya kiamat. Ya. Ini menurut tafsir Kemenak RI. Kalau menurut tafsir Saudi Arabia beda lagi, bukan kiamat, beda lagi. Ya sudah datang waktunya. Waqa'al qaulu itu firman Tuhan sudah tergenapi, terlengkapi, dan terjadi. Untuk semua umat manusia, maka kami keluarkan untuk mereka itu dabbah. Sejenis hewan melata, ya, dari bumi, begitu. Nah, dabbatul ardi ini sesuai yang kami bahas pada episode-episode yang lalu adalah mobil, pesawat terbang, kereta api, sepeda motor, dan lain-lain yang hidupnya bergerak dari minyak dan gas bumi. Tukallimuhum, yang mana dabbah itu bisa berbicara dengan manusia. Nah, ini kan harus kita ulas, kita kupas, ya. Dabbah katanya hewan melata, kok bisa berbicara dengan manusia? Ini mobil, sepeda motor itu mempunyai faktor asal usul kendaraan tersebut. Setelah faktur, diterbitkanlah STNK, surat tanda nomor kendaraan. Ada register NOKA, ya, nomor rangka, dan NOSIN, nomor mesin. Semua tercantum di situ. Dan juga BPKB, bukti pemilik kendaraan bermotor. Di situ tercantum nama manusia pemiliknya, berikut alamat lengkapnya, yang harus diperbaharui setiap setahun sekali dengan pajak dan 5 tahun sekali dengan plat nomor. Nah, dabbah bisa berbicara dengan manusia itu berarti kendaraan bermotor yang kita miliki ini sesungguhnya bisa berbicara, tapi tidak berbicara seperti halnya bahasa-bahasa manusia. Ada suara, ada gerakan bibir dan lain sebagainya. Itu hanya isyarat, kiasan, perumpamaan, amsal. Seperti halnya ketika perang Arab Israel terjadi, ya, perang antara Hamas dan Israel terjadi, orang-orang Israel bersembunyi di belakang pohon batu, ya. Pohon batu itu berbicara, nah, kan seperti itu. Yang enggak, itu bahasa kiasan, perumpamaan, ya, isyarat. Jadi setiap mobil itu nggak perlu berbicara, sudah dapat dilihat. Mobil ini ada identitasnya. Ya. Oh, plat K9279MWF misalkan. Nah, ini pasti ada, dicek di komputer itu ada, ini milik, nama, ini alamat, ini, nah, pembuatan tahun ini, ya kan, CC-nya berapa, tercantum, ya kan, NOSIN berapa, NOKA berapa, loh, jelas. Nah, ini bisa berbicara. Setiap mobil, sepeda motor, ya, pesawat terbang, itu semuanya ada mulutnya, bisa berbicara semua. Jadi jangan dianggap berbicaranya dabbah itu seperti berbicaranya antar sesama umat manusia. Ya tidak. Sama seperti ketika kita memahami ketika seseorang diazab oleh Allah di neraka, itu ditutup mulutnya, yang berbicara adalah tangannya dan kakinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukan berarti tangannya iso ngomong enggak. Jejak rekam, jejak digital, ya, seseorang tidak bisa dibohongi. Di kepolisian ada jejak kriminalnya atau tidak, itu dapat dilihat, dapat dilacak. Ya. Begitu juga dengan metode-metode yang lain, misalkan metode hipnoterapi, ya, bisa menguak masa lalu, ingatan masa lalu, perbuatan masa lalu. Jadi itu namanya bisa berbicara. Begitu juga dabah. Yang berbicara itu bukan berbicara dengan cara seperti kita berbicara selayaknya antar sesama umat manusia. Tetapi semuanya yang kita lihat, kendaraan-kendaraan di jalan itu semua bisa berbicara itu. Ada omongannya semua, semuanya ada nomor register, ada pemiliknya. Noka, nosin, sampai tahun berapa berlakunya. Semuanya ada berbicara. Ini namanya tukallimuhum. Jadi berbicaranya dabah itu melalui faktur, melalui STNK, dan melalui BPKB. Itu berbicaranya dabah. Mohon dipahami untuk seluruh umat manusia seplanet bumi ini, ya. Itulah dabah. Ini lebih masuk akal daripada keterangan-keterangan klasik. Bahwa dabah itu berbentuk seperti ini, seperti itu, seperti khayalan, ya. Seperti film, ya. Seperti sebuah ilusi, ya. Ilustrasi, ya, dari sosok yang tidak jelas, ya. Itu dabah. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwa sesungguhnya memang manusia itu mempunyai karakter. Selalu tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Itu karakter manusia. Seperti halnya apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak mau mempercayainya. Bahkan tidak mau meyakininya. Karena apa? Allah, ya, keterangannya Ustadz Nur Ihya Salafi paling apa itu aneh aja. Saya kembalikan kepada panjenengan semua untuk menilainya. Saya tidak mengaku paling hebat, paling benar, paling alim, tidak. Tetapi ini berdasarkan, ya, penemuan irsyad, ya, dari Allah yang saya sampaikan kepada panjenengan semua tentang dabah. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Banyak di antara umat manusia yang tidak yakin. Tidak mau meyakini. Tidak mampu meyakini. Tidak bisa meyakini hal-hal yang sekiranya itu tidak masuk akal. Wah, masa ada dabah? Padahal sudah terbukti terjadi. Kita ini masih lalai, masih abai. Tidak bisa menyadarinya. Sampai-sampai kiamat sudah terjadi pun kita tidak sadar. Keluarnya api dari negeri Yaman itu sudah terjadi aja, kita juga abai kok. Kita ini selalu tidak yakin, ya, bahwa mosok benar-benar ini, apakah benar ini, atau bahkan tidak mau menyeleksi dulu atau meneliti dulu informasi kejadian yang ada, ya, khususnya yang saat ini saya sampaikan. Api sudah keluar dari negeri Yaman itu bukan berarti api yang keluar dari perut bumi itu, ya tidak. Perang Yaman itu kan api peperangan yang menyebabkan 2 juta umat manusia lebih kelaparan, ya, pengungsian di mahsyar. Mahsyar itu artinya adalah tempat penampungan pengungsian. Bukan orang-orang mahsyar itu tok, ya enggak. Mahsyar itu tempat berkumpulnya orang
untuk mengungsi karena pertikaian api panas peperangan antara Syiah Houthi yang didukung oleh Iran dan Sunni yang didukung oleh Saudi. Sampai saat ini masih belum ada titik temunya. Berarti api sudah keluar dari negeri Yaman. Tapi kita masih menunggu dan menunggu. Sama seperti kita menunggu hari kiamat. Sekali lagi saya sampaikan, pahami dulu konsep kiamat. Kata-kata kiamat. Kiamat itu bangkit, bukan hancur. Sekali lagi, kiamat itu bangkit kembali, lahir kembali menjadi manusia dari jiwa yang lama pernah hidup pada masa lalunya. Itu namanya kiamat. Jadi jangan artikan kiamat itu hancur. Enggak. Dan ini sudah terjadi. Sedang berlangsung dan terus berlangsung, namun masih dalam skala lokal. Dan bisa juga dalam lingkup global, peperangan besar antara negara-negara adidaya pencipta senjata-senjata canggih Perang Dunia Ketiga. Atau mungkin peperangan di Asia Timur Raya, ya, antara Cina dan Taiwan. Dan nanti mungkin di Indonesia juga akan ada perang antara Indonesia dengan Australia, kemungkinan, ya kan. Dan adanya gontok-gontokan lagi, ya, seluruh umat manusia di bumi ini akan terus begitu, gitu. Kiamat masih dan tetap berlangsung sampai saat ini. Karena surga dan neraka pun ya sudah tersedia, tergantung, ya, manusia itu bisa menemukannya atau tidak. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Inilah ayat tadi yang saya sampaikan, surat An-Naml 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia itu selalu tidak yakin akan ayat-ayat yang Allah sampaikan. Yang saya sampaikan ini sudah jelas, ya. Yang saya sampaikan dengan teori yang sangat-sangat masuk akal, yang ilmiah, alamiah. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak mau menerimanya, tidak yakin. Apalagi saudara-saudari kami, ya, dari Salafi yang beragama dengan tekstual saja. Hanya berdasarkan teks saja. Memahami agama dari sudut pandang luarnya saja. Ini yang sulit malah. Mereka mengaku paling murni, paling sunnah, paling agamis. Tapi ternyata ada sisi sombong, takabur, kebesaran hati di dalamnya. Karena apa? Tidak mau menerima masukan dari orang lain. Inilah ciri-ciri kadzabun, pembohong-pembohong besar itu. Mohon maaf, saya tidak menjustis, tidak menghakimi organisasi apapun atau seorang pun. Saya berbicara fakta. Tolong, beragamalah dengan damai dan indah. Dan mau menerima, ya, open-minded, masukan ilmu dari apapun dan siapapun. Karena bumi, dunia, ya, ilmu agama itu dinamis. Ilmu pengetahuan dan sains itu juga dinamis. Tidak statis, titik itu tidak. Tapi kalian wahai para penganut faham yang menganggap bahwa agama itu sempit, ya, tolong fahami. Bukalah mata hati dan mata lahir sampean semua. Jangan kaku, ya, jangan kaku. Oke, kalau itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah